Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldasari Miana Yulianingrum. Saya di sini dari program studi farmasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana bahaya obat palsu. Di Indonesia, kasus obat palsu sudah marak terjadi. Bahkan di pulau-pulau besar, kasusnya semakin meningkat pada tahun ke tahun. Ketika seseorang sedang sakit, obat menjadi salah satu cara untuk membantu dalam proses penyembuhan. Namun, di balik kemasan yang tampak meyakinkan, ada ancaman yang sering tidak kita sadari. Obat palsu. Obat palsu tidak hanya membuat pengobatan gagal, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan, bahkan mengancam nyawa. Lalu, apa sih obat palsu itu? Obat palsu adalah obat yang diproduksi atau diedarkan secara ilegal dengan identitas, komposisi, atau sumber yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bentuk dan kemasannya sering dibuat menyerupai dari obat asli, sehingga sulit dikenali oleh masyarakat umum. Nah, beberapa obat palsu tidak mengandung zat aktif yang diperlukan untuk menyembuhkan penyakit. Ada juga yang mengandung bahan berbahaya atau bahkan dosis yang tidak sesuai. Karena itu, obat palsu tidak memberikan manfaat yang seharusnya dan justru dapat menimbulkan resiko kesehatan yang amat serius. Lalu, apa saja resikonya? Nah, dampak-dampak dari penggunaan obat palsu. Yang pertama, dari penggunaan obat palsu, penyakit yang tidak kunjung sembuh. Karena kandungan obat yang tidak sesuai, tubuh tidak mendapatkan terapi yang dibutuhkan. Akibatnya, penyakit dapat berkembang menjadi lebih parah dan memerlukan penanganan yang lebih sulit. Selain itu, obat palsu dapat menyebabkan efek samping berbahaya seperti alergi, keracunan, bahkan gangguan fungsi hati dan juga ginjal, hingga komplikasi yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Resiko-resiko tersebut tidak hanya berdampak pada pasien, tetapi juga keluarga yang harus menghadapi biaya pengobatan yang semakin bertambah dan konsekuensi kesehatan jangka panjang. Tenang. Ada kok resiko yang dapat digunakan untuk mengurangi dari penggunaan obat-obat palsu dengan menggunakan langkah-langkah sederhana. Pertama, beli obat hanya di apotek, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan resmi. Kedua, periksa kondisi kemasan dan pastikan tidak rusak atau mencurigakan. Ketiga, cek tanggal kadaluarsa atau nomor izin edar yang terdaftar. Keempat, jangan mudah tergiur dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Dan yang terakhir, konsultasikan kepada dokter dan juga apoteker jika kalian ragu terhadap keaslian dari suatu obat. Obat yang tepat dapat membantu kita untuk sembuh. Namun, obat palsu dapat membawa resiko yang jauh lebih besar bagi kesehatan. Jadilah konsumen yang cerdas dengan selalu membeli dari sumber yang terpercaya. Karena kesehatan adalah investasi penting untuk masa depan.